Halo Lur, kita akan membahas sebuah film thriller yang penuh ketegangan, pengkhianatan, dan kejutan yang tak terduga Lur. Judulnya A Savage Nature. Tahun 2020 Lur, disutradarai oleh Paul Awad. Ini adalah film indie, so film ini tentunya berbudget rendah ya Lur. Dan mungkin juga film ini kurang dikenal luas, tapi film ini menyajikan cerita yang begitu intens dan sangat memikat Lur. Jadi siapkan diri kalian untuk menyimak rangkuman lengkapnya Lur. Siap Lur? Bekicotkan. Bekicot. You know what a caged animal wants more than anything? Do you, baby? To escape. Would you like me to put on some music? Film ini berfokus pada Beth Walker Lur, kita panggil aja dia Nona Beth, seorang wanita muda yang bekerja sebagai pelayan restoran di sebuah kota kecil di Virginia. Beth telah menikah dengan Pat Walker, seorang mantan tentara yang kini bekerja sebagai deputi sheriff Lur. Dari luar pernikahan mereka tampaklah sangat normal, namun tetapi sebenarnya hubungan mereka itu penuh ketegangan dan kejenuhan Lur, karena terlalu lama menikah, apalagi si Pat ini sedikit protektif sebagai seorang suami ya Lur. Jadi si Beth ini mulai agak bosan dengan semua yang dijalaninya sehari-hari Lur. That looks nice. Malam itu, Beth dan Pete merayakan ulang tahun pernikahan mereka di rumah mereka yang sangat terpencil Lur. Pete berusaha bersikap romantis kepada bininya si Beth, tetapi Beth terlihat kurang antusias sekali dengan rayuan suaminya si Pete itu Lur. Dan saat makan malam itu mereka pun berbincang tenang tentang masa depan mereka Lur. Tetapi pembicaraan mereka pun lebih terasa sebagai rutinitas tanpa gairah sama sekali. Ada apa dengan mereka ini? Begini Lur, Pete memiliki sifat yang dominan sebagai suami dan seringkali mengabaikan perasaan Beth bininya yang ingin sesuatu yang sangat bervariasi dalam hubungan mereka. Dan Beth yang sekian tahun menjalani pernikahan ini dengan si Pete merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak memberinya kebebasan atau kebahagiaan sama sekali belakangan ini Lur. Dia benar-benar ingin bebas tanpa kontrol yang kuat dari si Pete lakinya itu, karena si Pete itu baginya sangatlah protektif sekali kepada dirinya ya Lur. Sementara itu, di sisi lain kota Lur, ada dua orang pria yang tampak mencurigakan sedang berada di restoran tempat si Beth bekerja sebagai pramusaji ya Lur. Mereka adalah Doug dan GB Perkins Lur. Kita panggil saja GB ya Lur. That's a nice name. Ain't that pretty, JB? What can I get you? Elizabeth. Oh, now JB. That's no way to treat a lady. Nah, mereka ini adalah dua orang penjahat yang mana sekarang dalam status buronan Lur, yang sedang dalam pelarian setelah melakukan aksi kejahatan di luar kota. Dan sekarang mereka pun mencari tempat pelarian alias tempat berlindung Lur. Dan mereka pun memutuskan untuk mencari tempat persembunyian sementara di kota ini. Dan tanpa disadari tujuan mereka pun mengarah ke rumah Beth dan Pete Lur. Dan di restoran itu nampak Beth sangat ketakutan Lur melihat mereka berdua ini. Dan di sana si Doug terlihat seperti kenal dengan si Beth dan dia pun mencoba sangat akrab dengan si Beth Lur. Dia pun menanyakan di mana rumahmu Beth, dan Beth menunjuk arah rumahnya Lur. Beth melakukan itu karena dia dalam tekanan ya Lur. Dia takut sama si Doug ini. Kalau dia nggak jawab bisa diapa-apain Lur, karena dia tahu status mereka ini adalah buronan Lur. Well, just two hungry fellas. Yeah, some food time, pal. Go with your counter, Ben. Listen to me good.
Nah, malam itu Beth dan Pete suaminya menikmati malam mereka lur. Mereka sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka itu. Namun suasana mereka benar-benar sunyi, sepi, haru karena memang Beth sudah mulai bosan dengan pernikahan ini ya lur. Saat mereka sedang bergelut hebat malam itu dan sedang oke-okenya banget lur, tiba-tiba saja suasana itu diganggu oleh Duke dan GB lur. Dengan cara yang brutal mereka berteriak dan melempar rumah mereka. Beth dan Pete dipaksa dan akhirnya membuat Pete keluar rumah untuk menemui, apalagi dia sheriff ya lur. Tentu dia nggak takut dengan apa-apa lur. That's it, me. Too early. So quiet. Isn't quite good. Maybe they're turning around. Stay here. Go check it out. Alright, you point them in the right direction, then you come back. Only give it. Nah, Duke dan GB di situ memaksa Pete untuk bekerja sama dengan mereka agar bisa melindungi mereka di rumah ini untuk sementara waktu. Dengan negosiasi panjang, apalagi dengan sifat manipulatif Duke, akhirnya Pete bersedia. Dia percaya dengan apa yang diucapkan Duke dan GB lur. Apalagi dia punya pistol dan dia nggak takut sama sekali lur. Namun sesuatu yang lebih besar terungkap dalam perjalanan malam penuh teror itu. Apa itu lur? Simak baik-baik lur. Keep the door locked. What's wrong? Who are those guys? There's been an accident down the road. Sounds like Bob. We tried to call for help, but we couldn't get no cell service. Where are you going? I'm gonna ride with them. It's fine by me, but we only got room for one in the cab. Saat kita mengira ini hanyalah kisah penyanderaan biasa, ternyata ada yang lebih dari itu di sini lur. Duke tampaknya mengenal Beth lebih baik daripada yang terlihat lur. Perlahan-lahan percakapan mereka mengungkapkan rahasia yang mengejutkan bahwa Beth dan Duke memiliki hubungan di masa lalu. Pete yang selama ini tampak sebagai suami yang setia dan berusaha melindungi bininya juga menyimpan rahasia klan ternyata lur, di mana dia adalah seorang pembunuh dan dia juga seorang penjahat yang manipulatif sehingga dia dikenal baik oleh masyarakat di sini dan Duke tahu semua itu lur. Tak hanya itu, ternyata rahasia baru terungkap pula di mana Beth ternyata memiliki keterlibatan dalam kejadian yang membuat Duke dan GB menjadi buronan lur. Dan Beth pula yang mengarahkan Duke dan GB datang ke sini dan semuanya mulai saling terkait satu sama lainnya lur. Mind if I wash up? Don't want to eat the blood on my hands. If you come this way. That sounds real good. Bathroom's that way. Dan malam itu benar-benar sangat tegang sekali lur, di mana Duke mengendalikan situasi di dalam rumah itu. Dia mengatur semua arah pembicaraan malam itu sehingga suasana tegang dan si Pete merasa ada yang aneh dengan suasana malam ini. Sementara itu si GB semakin malam mulai semakin gelisah dianya lur. Dia mulai menyadari bahwa situasi di dalam rumah ini tidak berjalan sesuai rencana mereka karena si Duke temannya itu terlihat sangat akrab dengan si Beth lur. Dan dia takut Pete yang seorang sheriff ini akan menelpon polisi untuk menangkap mereka. Sementara itu Beth nampak menyusun rencana. Ternyata dia lebih cerdas dari apa yang dipikirkan selama ini lur. Ia pun mulai memanipulasi keadaan untuk membalikan situasi lur. It's the right time. It's gross. It's delicious. Ketika ketegangan mencapai puncaknya, Pete mencoba melawan lur untuk membalikan situasi dan mengusir Duke dan GB dari rumah itu lur. Tetapi situasi semakin rumit di mana GB berhasil mengunci si Pete dalam sebuah adegan pergeludan dan mereka pun mengikat dan mengusirnya dari rumah serta menguncinya di dalam gudang lur. Is he dead? Nah, disinilah semuanya terungkap.
Hubungan masa lalu Duke dengan Beth mulai terlihat di sini, di mana Beth memaksa Duke ke kamar dengan sebuah ancaman sebuah pisau, dan tiba-tiba saja Beth membuang pisau itu dan membuka seleneonya mengajak Duke bergelut, lur. Disinilah kita tahu bahwa Beth ini adalah bagian dari kelompok Duke dan GB, ya lur. Namun karena Beth menikah dengan Pete yang seorang sheriff, dia pun berusaha menjadi baik, namun dia nggak bisa, lur. Itulah yang terjadi selama ini. Dan selain itu dia pun merasa terkekang dengan si Pete, dan Duke malam ini memberinya kehangatan yang tak pernah ia dapatkan dari Pete lakinya, lur. Beth akhirnya menunjukkan sisi lain dirinya yang tak pernah disangka-sangka, lur. Lebih berbahaya daripada yang terlihat. Dengan kecerdikannya itu ia pun berhasil membalikan keadaan, ya lur, di mana Beth menjadi seorang tokoh kunci dalam cerita film ini, lur. He's not all there in case you didn't notice. Well, I needed help. Oh, and all that shit at the restaurant. You had to do it in front of Walt? But I am not a rabbit, Doug. I am a coyote. Be a rabbit again. Hubungan Duke dengan Beth ini mulai mengarah ke arah yang tak diinginkan oleh GB, lur. Karena GB melihat masuknya Beth akan membawa ancaman baru kepada mereka. Dia tak yakin Beth itu berniat baik kepada mereka, dan dia takut si Beth ini hanya berpura-pura seperti itu dan pada akhirnya dia akan menyerang mereka, ya lur. Nah, korban pun di sini semakin banyak, lur. Seorang sheriff telah meninggoy di tangan Doc, begitu pula dengan teman Beth di restoran juga meninggoy ditembak oleh si GB, dan GB di sini ingin segera pergi dari sini karena suasana semakin kacau balau, lur. That piece of ass is gonna be the end of us. We stick to the plan. Plan? There ain't no plan anymore. Affairs of the heart and all. So if it's easier for you, you handle the husband. I'll take care of Miss Beth. You're gonna go far. I knew this plan was cursed. It's time to cut our losses, Dougie. What do you say? Come on, man. Dan pada satu momen si Pete yang terikat berhasil melepaskan dirinya, dan dia pun berniat ingin menyelamatkan Beth, bini tercintanya itu, lur. Saat itulah dimana si GB masuk ke gudang untuk melihat kondisi si Pete, dan dia pun masuk ke ruangan tempat Pete diikat, lur. Namun tiba-tiba saja Pete yang telah bisa membebaskan diri dari ikatan tangannya itu pun menghantam langsung si GB, lur, dan akhirnya GB pun meninggoy dalam hitungan detik, lur. Pete pun merasa tenang karena tinggal satu lawannya lagi, lur, yaitu si Duke. Dan saat dia masuk ke rumah, dia pun melihat bininya si Beth dalam keadaan slow aja, lur, dan dia pun terlihat kusut seperti habis bergelut, ya lur. Nah, dia heran di mana penjahat itu, kata si Pete. Beth mengatakan dia telah membunuhnya. Nah, bingunglah Pete, lur. Kok Beth diam aja kalau telah membunuh mereka, nggak menyelamatkan dirinya? I stabbed him. You killed him? I'll show you. He's up here. Namun tiba-tiba saja saat mereka sedang mengobrol, si Doc keluar dari belakang, lor, dan dia ingin menikam si Pete. Dengan gerak kilat pun si Pete berhasil menembaknya dan meninggoylah si Doc, lor. I'm seeing things exactly as they are. Dan cerita di sini, kedua penjahat itu, Doc dan GB, meninggoy, lor. Dan pada akhirnya ending yang menganehkan pun terjadi, lor, di mana si Beth kabur dan Pete mengejarnya. Pete hanya ingin membawa si Beth kembali ke rumah, namun niatnya itu tak diterima dengan baik oleh si Beth, lur. Beth malah merasa lain. Dia mengira Pete ingin membunuhnya karena bekerja sama dengan penjahat itu. Dan di tepi sumur yang dalam, Pete meminta Beth kembali kepada dirinya. Dia ingin melindungi Beth. Di situ Beth pun mengatakan yang sejujurnya bahwa Pete selama ini mengekang dirinya dan menganggapnya seperti anjing peliharaan. Dan Pete menjawab tak ada niatnya seperti itu. Semua dilakukannya karena ingin melindungi Beth dari sosial yang buruk di lingkungan daerah ini yang mengancam dirinya sendiri. Dan di akhir cerita, Beth pun terjatuh ke sumur itu dan Pete tak bisa menyelamatkannya. Dia meninggoy. Film ini pun akhirnya tamat, lur.
Thriller psikologis yang mengejutkan dengan alur cerita yang penuh ketegangan dan twist yang tak terduga lur. Meskipun film ini diproduksi dengan skala budget kecil, ia berhasil membangun atmosfer yang mencekam dan penuh intrik. Akting Joanna Wicker sebagai Beth sangat menonjol, terutama ketika karakternya berkembang dari seorang istri yang tampak pasrah menjadi sosok yang kuat dan berbahaya. As a Fake Nature adalah film yang mengeksplorasi sifat asli manusia ketika berada dalam situasi ekstrim. Tidak ada karakter yang benar-benar baik atau sepenuhnya jahat, semuanya berjuang untuk bertahan hidup dengan caranya masing-masing lur. Film ini menunjukkan bagaimana ketakutan, keputusasaan, dan tekanan bisa mengubah seseorang. Beth yang awalnya tampak pasif ternyata memiliki insting bertahan hidup yang luar biasa, bahkan hingga mengorbankan orang-orang di sekitarnya. Oke lur, saatnya gue ciao.